Pemirsa, pelarian Anggoro Wijoyo selama 4 tahun berakhir di tangan KPK. Ia tertangkap di Shenzhen, China kemarin sore, dan untuk mengetahui reaksi aktivis anti korupsi atas penangkapan ini, kita sudah terhubung dengan peneliti Indonesia Budget Center, Apung Widadi. Halo Mas Apung, Halo. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, Mas Apung, bagaimana Anda melihat penangkapan Anggoro ini, Mas Apung? Ya, kalau kemarin misalnya tahun baru itu KPK memberi kado Anas misalnya ditahan. Ini mungkin Cina memberi kado khusus untuk Imlek gitu kan buat Indonesia, khususnya untuk KPK. Nah, ada dua hal yang bisa ketika Anggoro ini sudah tertangkap ya. Yang pertama tentu akan terbongkar lebih kasus SKRT ya, yang 180 miliar, dan kemudian dia memberi suap ke komisi 7 waktu itu. Nah, ini harus saya pikir KPK harus mengembangkan kasus ini untuk jangka waktu yang sudah lalu, misalnya ada keterkaitan dengan Menteri Kehutanan zaman dulu ataupun kemudian menyebarkan ke anggota DPR yang lain. Ini satu hal. Yang kedua, tentu proses Anggoro ini melarikan diri kemana-mana, dia sudah punya harta banyak. Dulu ketika Anggoro itu belum dipakai pencucian uang. Nah, kalau sekarang Anggoro dipakai pencucian uang, saya pikir bisa menyita semua aset yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi satu kasus ini harus tuntas. Yang kedua adalah bahwa kalau kita ingat Anggoro itu pasti ingat adiknya, yaitu Anggodo, terkait dengan rekayasa cicak buaya yang waktu itu Chandra Bibit Chandra Hamzah yang kemudian diduga akan dikriminalisasi itu kan. Tentu saja ini akan jawaban ini akan bisa didapatkan dari Anggoro, ataupun kemudian yang ketiga adalah ada rahasia di mana Antasari pernah ketemu dengan Anggoro di Singapura. Antasari mengatakan bahwa ketemuannya dengan Anggoro walaupun waktu itu statusnya tersangka untuk melihat ada potensi suap enggak terhadap komisioner KPK yang lain. Nah, tentu ini akan harus dijawab oleh Anggoro dan dikembangkan oleh KPK untuk menetralisir atau kemudian mengkonfirmasi catatan hitam yang dulu kemudian dilakukan oleh koruptor kepada KPK itu. Sekarang harus dijelaskan bagaimana. Baik. Mas Apung, ini akan menjadi sebuah pembongkaran kembali kasus-kasus lama begitu ya. Apakah ini nanti akan juga membongkar kasus-kasus yang lain, terutama mengenai kasus-kasus perselingkuhan pengusaha dengan DPR, Mas Apung? Ya, itu sudah pasti ya, bahwa memang untuk proyek-proyek yang besar itu pasti akan melibatkan DPR, dan juga kalau melihat itu kasusnya di Kementerian Kehutanan tentu akan menyangkut menteri pada saat itu ya. Tentunya ini akan sangat besar, dan kemudian kasus kehutanan ini akan kemudian naik lagi gitu kan. Tetapi yang lebih menarik dari hal itu, kalau itu memang sudah biasa relasi kong kali kong antara pengusaha dan DPR. Tetapi yang akan lebih menarik adalah membongkar sejarah hitam yang dulu ada potensi kriminalisasi terhadap KPK. Saya tidak tahu apakah kemudian nanti Antasari akan mengatakan hal yang baru tentunya terkait dengan kasusnya ataupun apa. Yang menarik justru di sisi situnya, bahwa dulu memang KPK dikriminalisasi. Nah, aktornya siapa? Setelah Anggoro itu siapa yang menyuruh? Nah, tentu saja mungkin Anggoro waktu itu. Baik. Mas Apung, kalau dari sudut pandang aktivis, kenapa begitu lama kemudian KPK baru menangkap kembali Anggoro? Sudah sekitar 4 tahun, 5 tahunan begitu. Kenapa butuh waktu begitu lama? Iya, hampir 6 tahun ya. Prosesnya kan memang Anggoro ini kemudian memanipulasi WNI palsu ke luar negeri gitu kan. Nah, dulu titik lemahnya awalnya dulu adalah ketika ditetapkan sebagai tersangka, belum kemudian dicekal ke luar negeri, Anggoro ini sudah lepas duluan gitu loh. Nah, ketika KPK mau menangkap Anggoro, ada kasus cicak buaya itu. Jadi ini yang membuat lama gitu kan. Sengaja memang dimainkan oleh Anggoro. Nah,
Tapi saya melihat satu hal yang positif di mana ada koordinasi yang cukup bagus kepolisian Cina gitu kan, membantu menangkap Anggoro di sana gitu. Sisi hal itu, kalau mungkin ini bukan harapannya bukan hanya KPK yang kemudian dituduh kenapa kemudian KPK sangat lama sekali kemudian menangkap Anggoro, karena ini terkait dengan koordinasi imigrasi dan kemudian Interpol gitu. Gitu. Baik. Gitu Mas. Berbeda dengan kasus Nazarudin ya, yang kemudian ada atensi besar dari masa publik Indonesia, bahkan hampir sekitar 5 miliar untuk mendatangkan dari Kolombia gitu. Ini seakan seperti berkah ya. Baik. Ini sebuah berkah Mas Apung ya, tapi apakah Anda melihat bahwa ini akan menjadi sebuah bola salju yang berkembang begitu besar nantinya dan menyeret sejumlah nama, dan kira-kira siapa saja yang potensial nama-nama yang kemudian akan terjerat dalam kasus ini? Ya, saya pikir tentu akan ada dua sisi ya, sisi terkait dengan kasusnya sendiri, terkait dengan di Kementerian Kehutanan, SKRT itu mungkin Menteri Kehutanan saat itu ataupun kemudian beberapa anggota DPR itu satu, yang kedua terkait dengan terkait dengan KPK sendiri, tentu saja Antasari dan kemudian dari KPK bagaimana reaksinya. Ini beberapa hal yang saya pikir menarik untuk ditunggu gitu kan, bagaimana reaksi dari stakeholder yang kemudian memegang informasi-informasi kunci dari Anggoro ini. Baik Mas Apung, artinya kasus ini akan juga menyerap energi bangsa juga ya, akan menjadi perhatian begitu lama begitu ya? Iya, tapi pasti ini akan menjadi satu kasus tersendiri gitu kan, satu kasus yang akan menyorot perhatian di awal tahun ini, satu hal. Tetapi yang kemudian yang paling menarik saya pikir bagaimana dulu catatan hitam terhadap kriminalisasi terhadap KPK ini akan menemukan jawabannya di Anggoro ini sebenarnya. Baik, terima kasih Mas Apung telah berbagi bersama kami di sambungan telepon.